lagi sama aku, Cindy Jonathan. Tuh, bener kan? Aku balik lagi buat kalian semua. Tapi hari ini aku nggak mau ngebahas soal matematika lagi nih. Hari ini aku mau ngejelasin ke kalian semua tentang materi dari pelajaran kesukaan aku, yaitu ekonomi. Materinya cukup susah, jadi hari ini aku bakal ngejelasin tentang permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Buat kalian yang masih kurang begitu ngerti dan butuh penjelasan lebih akurat, langsung aja yuk kita simak penjelasannya. Ini dia! Nah, ini dia nih soal nomor satunya. Jadi di soal ini kita akan ngebahas tentang kurva keseimbangan harga pasar. Buat teman-teman yang mau tahu bentuk kurvanya kayak gimana, bisa langsung lihat sendiri di layar ya. Nah, di dalam kurva keseimbangan harga pasar itu ada 5 elemen penting nih teman-teman. Di mana elemen pertama adalah P, yaitu price atau harga, yang di dalam kurvanya itu ada 2. P1 yang menunjukkan harga awal dan P2 yang menunjukkan harga setelah perubahan. Lalu untuk elemen kedua kita punya Q, yaitu quantity atau jumlah barang, di mana di dalam kurvanya juga ada 2, sama kayak P. Q1 menunjukkan jumlah barang awal dan Q2 menunjukkan jumlah barang setelah perubahan. Lanjut kita ke elemen ketiga, kita punya S, yaitu supply atau penawaran. Ada 2 juga nih, di mana S1 menunjukkan penawaran untuk harga barang dan jumlah barang pertama, dan S2 yang menunjukkan penawaran untuk harga barang dan jumlah barang yang kedua setelah perubahan. Lanjut elemen keempat, kita punya D, yaitu demand atau permintaan. Nah, teman-teman semua nyadar nggak sih kalau misalnya di dalam kurva keseimbangan harga pasar itu permintaannya cuma ada 1? Lah, iya ya, cuma 1. Kok bisa? Kenapa? Karena pajak dan subsidi yang ada hanya berpengaruh pada fungsi penawaran atau kurva penawaran saja. Nah, pergeseran yang terjadi pada kurva penawaran ini juga disebabkan oleh pengenaan pajak dan subsidi yang berpengaruh pada penentuan harga oleh produsen. Seperti yang kita ketahui, produsen di sini adalah sektor yang menghasilkan barang atau jasa dan juga yang mengupayakan adanya kegiatan penawaran. Kita lanjut ke elemen yang kelima. Elemen penting yang terakhir itu ada E, yaitu equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, mungkin teman-teman belum paham equilibrium itu apa. Aku bakal ngejelasin di sini. Jadi, titik keseimbangan atau equilibrium akan terjadi ketika adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam aktivitas pasar, di mana jumlah QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Nah, kelima elemen penting di dalam kurva udah aku jelasin semuanya. Kita lanjut aja ke soal. Di soal, kita diminta untuk menentukan kesimpulan yang tepat dari pergeseran kurva penawaran S1 menjadi S2 terhadap keseimbangan harga. Disuruhnya dari S1 ke S2, berarti naik kan? Berarti logikanya kalau dia naik, titik keseimbangannya akan ada di E2. Berarti pilihan D dan E itu udah pasti salah karena di optionnya tertulis titik keseimbangan menjadi E1. Nih teman-teman, sedikit tips dari aku kalau misalnya kalian bingung gimana ngerjainnya. Kalau kalian ngeliat di option udah ada yang salah, udah langsung eliminasi aja. Berarti sekarang kita sisa 3 option A, B, dan C. Tadi aku udah sempat singgung sedikit kalau misalnya pergeseran yang terjadi pada kurva penawaran itu disebabkan oleh adanya pengenaan pajak dan subsidi. Berarti pilihan yang C juga kurang tepat. Sisa 2 option, pilihan A dan B. Gimana cara nentuinnya? Aku punya 2 cara jitu buat kalian. Cara jitu yang pertama, kalian harus ingat bahwa kurva penawaran yang bergeser dari kanan bawah ke kiri atas disebabkan oleh adanya pengenaan pajak. Sekali lagi ya, kalau bergeser dari kanan bawah ke kiri atas berarti dia disebabkan oleh adanya pengenaan pajak, sehingga harganya tuh menjadi naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Lalu cara jitu kedua, kalian harus ingat baik-baik, camkan di otak kalian, kalau kurva penawaran yang bergeser dari kiri atas ke kanan bawah, sekarang kiri atas ke kanan bawah, itu disebabkan adanya pengenaan subsidi. Sekali lagi, pengenaan subsidi sehingga harga menjadi turun dan jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, jadi A atau B ya. Tadi aku bilang kalau misalnya dia naik kurvanya berarti karena adanya pengenaan pajak. Jadi kita udah sama-sama tahu jawaban untuk nomor 1 adalah A. Yaitu titik keseimbangan menjadi di E2 karena adanya pengenaan pajak. Nah, itu jawaban buat nomor 1, penjelasan aku untuk nomor 1. Kalau misalnya kalian rancu sama penjelasan aku, nanti semua yang penting-penting akan aku rangkum jadi 1 dan akan aku tampilin di layar kayak gini. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian ingat, harus kalian pahami, masukkan baik-baik ke dalam otak kalian supaya kalian
bisa ngerjain lagi soal kurva keseimbangan harga pasar di lain waktu. Nah, karena kita udah selesai nomor 1, langsung aja kita lanjut untuk jawab soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini nih udah disajikan sebuah kurva, di mana kurvanya ini adalah kurva permintaan penawaran masker. Terus kita disuruh cari tahu bagaimana sih pengaruh kurva penawaran permintaan masker dengan adanya wabah corona ini. Sebelum kita ngelihat ke soalnya, sebelum kita bahas soalnya, kita lihat dulu kurvanya. Di kurvanya ini ada 2 garis, di mana garis orange ini menunjukkan kurva demand atau permintaan, dan garis yang hijau menunjukkan kurva supply atau penawaran. Nah, semenjak adanya wabah virus corona ini kan masker jadi langka karena berbagai alasan. Entah karena memang stoknya habis, digunakan tenaga medis, ditimbun, dan segala macam. Tapi di sisi lain, semenjak corona ini, kebutuhan masyarakat akan masker juga meningkat sangat drastis. Nah, karena dia permintaannya naik, makanya kurva demand yang warnanya orange ini akan bergeser ke kanan atau semakin ke atas, sementara kurva hijau, kurva supply-nya akan tetap. Kenapa tidak ada penawaran? Karena balik lagi, maskernya ini di tengah-tengah corona ini terkesan langka. Jadinya terkesan gak ada masker, padahal ada. Makanya penawarannya tuh berhenti gitu. Jadi makanya dari pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang C, kurva D bergeser ke kanan. Nah, itu dia teman-teman, aku udah ngejelasin ke kalian 2 soal materi ekonomi tentang permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Semoga penjelasan aku bisa bikin teman-teman semua ngerti. Kalau misalnya masih belum ngerti juga, ya udah nggak apa-apa, tonton aja terus videonya berulang-ulang berkali-kali, karena aku juga lama ngertinya gitu, karena ini memang cukup susah. Kita sama-sama belajar, kita learning by doing. So ya, segitu dulu video aku kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, aku bisa ngejelasin ke kalian materi pelajaran yang lain lagi. So yaudah, segitu dulu aja. Aku Cindy Jonathan. Bye guys!